bersama-sama membaca basmalah. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan siapin alih. Siap. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan. Pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Lapor. Upacara pagi hari Senin segera dimulai. Lanjutkan. Bisa dilanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak Ibu beserta upacara yang kami hormati, sejenak kita menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, menyenang perjuangan para pahlawan yang mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa.
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, beradil dan makmur. Atas bekerja rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan berdamai abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara dan pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak pengawas yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati
Ketua Yayasan Pendidikan Al-Fat Dompu, yang saya hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Fat Bara, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Fat Bara. Alhamdulillah semuanya kompak untuk mengikuti upacara ini. Yang saya hormati, tentu saya cintai anak-anakku sekalian beserta upacara. Singkatnya, peserta upacara yang kami hormati, mengawali kebersamaan dan pertemuan kita pada upacara ini, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan untaian rasa syukur dari relung hati yang paling dalam atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di tempat ini penuh dengan suasana keakraban dan kekeluargaan, dengan nuansa kesejukan, keamanan, kedamaian, sehingga kita mampu melaksanakan satu agenda rutin kita, yaitu upacara setiap hari Senin. Semoga upacara semacam ini harus kita tingkatkan terus, kualitasnya ditingkatkan, personil upacara ditingkatkan, sehingga aura dari pelaksanaan upacara ini betul-betul terbentuk dan terwujud. Lalu upacara-upacara ke depan, upacara-upacara yang lain akan berjalan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena demikian, saya sarankan kepada kita semua untuk kebersamaan terkait dengan agenda dan kegiatan upacara semacam ini, dan tentunya sudah diatur dalam ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama masalah susunan upacaranya. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, luar biasa kebersamaannya pada hari ini. Tentu kebersamaan ini adalah merupakan sebuah roh dari segala macam aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan. Oleh karena demikian, saya lihat pada hari ini sinergitas kita, kekompakan kita ditunjukkan dengan upacara ini, alhamdulillah. Dan tentunya ini harus ditingkatkan terus pada masa-masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan upacara yang kita laksanakan pada hari ini, tentu ini adalah merupakan upacara yang pertama buat saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu. Tentunya atensi, apresiasi, dan terima kasih serta bangga saya atas kesempatan untuk bertemu muka, bersilaturahim, karena sesungguhnya hal semacam ini adalah bagian dari sebuah komitmen kita
untuk bagaimana kita berikhtiar, untuk bagaimana kita berupaya dalam rangka kita meningkatkan proses belajar mengajar walaupun dalam suasana pandemi ini. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tentu ini adalah merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita bersilaturahim. Saya sesungguhnya bukan orang yang baru di Kabupaten Tompu ini, karena tahun 93 sampai 98 saya ditempatkan, begitu diangkat menjadi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan saya terus diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Tompu ini. Lalu saya kembali ke Kabupaten Bima 1998 setelah 5 tahun berada di Tompu ini. Sebenarnya alasan saya untuk pindah itu bukan karena apa, bukan karena tidak nyaman di Tompu, bukan karena tidak senang di Tompu, tapi justru saya rindu dan saya sudah begitu dekat dengan Tompu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, daripada saya hidup sendiri, setelah saya berupaya untuk mendatangkan istri, ternyata orang provinsi tidak merasakan apa yang saya rasakan 5 tahun. Akhirnya pada saat itu saya rela dan ikhlas meninggalkan sebuah jabatan yang saya sudah pegang di Tompu ini untuk menjadi staf di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, dengan alasan tentunya mau bersama-sama dengan istri yang namanya pada saat itu baru nikah, ya baru nikah, ingin bersamalah, atau takut adanya hal-hal yang bisa menyebabkan keruntuhan, perselisihan dari sebuah rumah tangga yang saya sudah bangun dengan sebuah komitmen bahwa perkawinan ini insya Allah hanya 1 kali, terkecuali ada hal-hal yang menyebabkan untuk berubah pikiran. Akhirnya saya kembali ke Bima, dan alhamdulillah dalam perjalanan menuju Bima tak lama saya diberikan kesempatan untuk memegang jabatan. Lalu kemudian puncaknya tahun 2010 saya diangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, dan alhamdulillah selama 7 tahun saya menjabat. Dan tahun 2017 sebelumnya tahun 2016 sempat merangkap menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima 1 tahun, dan dalam sejarah tidak ada orang yang merangkap jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota dan Kabupaten dalam waktu yang begitu lama. Sehingga alhamdulillah tak terasa 4 tahun saya di Kabupaten Bima. Lalu menjelang pensiun ini, insya Allah masih 3 tahun saya dikembalikan ke Kabupaten Tompu. Lalu kemudian pada hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ingin saya sampaikan bahwa pelaksanaan upacara kita kali ini bertepatan dengan masih tingginya penyebaran pandemi virus Corona 19, dan tentunya untuk jajaran pendidikan di Kementerian Agama Kabupaten Tompu sudah 2 pekan kita melaksanakan dengan sistem pertemuan dan proses belajar mengajar secara tatap muka, tentu dengan menggunakan shift. Karenanya saya lihat barangkali kesempatan ini, ya kelas 1 tidak semuanya datang, kelas 2 tidak semuanya datang, tentu disesuaikan dengan ruangan, disesuaikan dengan keadaan ini. Sehingga dengan demikian pada tanggal 20 waktu rapat
bersama tim COVID Kabupaten Dompu yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati. Saya sudah melaporkan bahwa di Kementerian Agama Kabupaten Dompu telah melaksanakan proses belajar mengajar dengan sistem tatap muka dan dengan menggunakan sistem shift serta dengan mengacu kepada ketentuan protokol kesehatan. Artinya bahwa 4 hal yang harus kita persiapkan terkait dengan kegiatan kita dalam masa pandemi ini, khususnya di madrasah yang kita cintai ini. Yang pertama adalah kita mengukur suhu dari sebuah anak-anak kita. Di samping anak-anak kita juga kita akan mengukur suhu dari guru-guru yang hadir pada kesempatan ini. Lalu yang kedua, di saat masuk ke ruangan, pastikan pesan mama. Kita harus ikuti pesan mama. Dan barangkali kalau Bapak Ibu guru barangkali sudah hafal pesan mama, karena memang sesungguhnya apalagi ibu-ibu ini sudah semuanya menjadi mama ini, saya lihat tidak ada yang calon mama. Semuanya sudah menjadi mama, artinya pesan mama itu sudah dihafal di luar kepala dan sudah diimplementasikan di madrasah yang tercinta ini. Yang pertama, pastikan siswa kita atau guru kita sebelum proses belajar mengajar itu dengan memakai masker. Lalu yang kedua, dipastikan siswa kita menjaga jarak. Lalu yang ketiga, dipastikan kita untuk mencuci tangan. Berkenaan dengan merebaknya virus corona, untuk Kabupaten Dompu ini ingin saya sampaikan kepada kita semua sesuai dengan rapat kemarin bahwa tahap sosialisasi sudah kita lewati. Kita tidak membicarakan lagi terkait dengan mensosialisasikan regulasi dan aturan yang berkenaan dengan pemutusan COVID-19 ini. Tapi diprioritaskan pada saat sekarang ini, insya Allah barangkali teman-teman di Polres, Pol PP akan segera turun dengan sistem penindakan terhadap pelanggar COVID-19. Dan pada saat itu saya tekankan dan saya menghimbau harapan kepada Bupati, Pak Bupati, bahwa pada saat ini bukan lagi kita untuk sekedar menyampaikan informasi, tapi justru kita harus menindak para ASN, para guru, para masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat ini Pak Polisi, Pak Pol PP akan melihat dan memantau dengan menerapkan aturan yang terkait lebih keras lagi dengan pandemi ini. Oleh karena demikian, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua dalam rangka kita menyikapi pandemi ini. Yang pertama, harus kita jadikan bahwa persoalan pandemi yang lagi tren meningkat penyebaran ini dijadikan sebagai evaluasi untuk mengukur sejauh mana tingkat keimanan kita. Oleh karena demikian, bahwa ujian ini, persoalan ini harus kita posisikan bahwa ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengukur sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya untuk mengetahui keimanan, kesuksesan, kelulusan kita terhadap persoalan itu tentunya harus diuji. Begitu juga dengan posisi untuk mengetahui kualitas siswa kita, untuk mengetahui tingkat kelulusan siswa kita, maka harus diuji. Begitu juga dengan suasana hari ini, ternyata Allah menguji keimanan kita dengan mendatangkan virus corona ini. Lalu yang kedua, kita ada rasa aman lah
dengan posisi dengan merebaknya virus corona ini dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang saya sampaikan tadi, sehingga dengan demikian ya pada saat ini untuk mendapatkan rasa aman nyaman itu, di samping kita menggunakan masker, kita jaga pola makan kita jaga imun kita jaga lingkungan kita jaga kebersihan kita tingkatkan olahraga kita, insya Allah kita akan selalu aman dalam suasana pandemi ini. Lalu yang ketiga, perhatikan dengan sesungguhnya menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan imun. Ketika imun kita rendah, pola makan kita tidak terjaga, olahraga kita tidak laksanakan, apalagi kalau ada sakit-sakit, gejala sakit-sakit pada diri kita, maka itu menjadi penyebab cepatnya masuk daripada virus corona itu. Oleh karena demikian, terkait dengan menjaga imun dalam suasana ini, sangat-sangat saya tekankan kepada kita semua untuk kita perhatikan dengan sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, kesempatan ini juga kita ingin sampaikan kepada kita dengan kedatangan saya di Kabupaten Tompu ini, maka program utama yang ingin saya bangun ada di madrasah ini adalah bagaimana kita mewujudkan generasi, mewujudkan siswa yang berprestasi. Tentu langkah-langkah yang ingin kita programkan dan kita harapkan kepada semua elemen pendidikan keagamaan atau madrasah di Kabupaten Bima, kita hendaknya berpikir bukan saja kita hanya sekedar memberikan materi belajar mengajar, tapi justru bagaimana bisa membentuk siswa-siswa yang berprestasi. Karenanya pendidikan dan latihan serta pembinaan itu betul-betul diharapkan, betul-betul ditingkatkan, dan jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Artinya jangan biarkan matahari berjalan begitu saja tanpa kita melaksanakan upaya-upaya ikhtiar untuk memberikan pembinaan kepada siswa kita, lalu kemudian siswa kita akan menjadi siswa yang berprestasi. Karenanya untuk menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-75 tingkat Kabupaten Tompu, tahun ini tidak banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Tidak ada lagi olahraga, tidak ada lagi lomba-lomba, tidak ada lagi santai-santai, jalan santai. Yang ada itu hanya satu, adalah kompetisi buat siswa kita. Insya Allah bagi anak-anak kita yang berprestasi dari kompetisi ini akan kita didik, akan kita bina, tentunya dengan secara kontinu. Lalu kemudian anak yang kita bina itu akan menjadi wakil kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau event-event yang lebih tinggi lagi. Dan saya melihat bahwa pembinaan kita di Kabupaten Tompu ini belum berjalan secara maksimal. Lalu kemudian ketika ada perlombaan dan kompetisi itu, kita selalu berada di belakang. Hari ini saya tidak mau lagi, ya demikian, mengapa daerah lain bisa, lalu kemudian kita tidak bisa. Artinya harus kita jadikan sebagai pelajaran terhadap persoalan-persoalan yang telah kita lewati. Karena memang sesungguhnya, ya kita hidup ini selalu bergerak terus. Ya kalau tidak bergerak berarti mati kita. Artinya selagi kita hidup, mari kita bergerak terus, mari kita semangat lagi, bermotivasi, inovasi untuk bagaimana kita berbuat, mewujudkan generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang handal, generasi-generasi yang berprestasi sesuai dengan instruksi Dirjen Pendes 135 tentang panca prestasi itu. Barangkali saya tidak akan sampaikan lagi apa yang dimaksud dengan panca prestasi, tapi yang jelas 3-4 tahun, 5 tahun yang lalu ini bahasa panca prestasi kita gaungkan terus, dan hari ini kita inginkan mendapatkan prestasi dari apa yang kita gaungkan selama ini. Tentunya kebersamaan
kekompakan kita merupakan roh utama untuk bisa terwujud apa yang menjadi cita-cita tersebut. Saya akhiri dengan ucapan selamat kita bersama. Selamat kita membangun lembaga kita yang tercinta ini, dan insya Allah hasilnya akan kita peroleh, lalu kemudian akan menjadi sebuah karya yang monumental yang kita wariskan kepada anak-anak dan generasi muda kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahi rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara telah selesai. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Siap dibuka. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Kepada pembina upacara untuk meninggalkan lapangan upacara. Ya, sebelum kita bubar, terima kasih kami ucapkan. Sudah terbukti menjadi guru madrasah yang terbuka dan membuka wawasan bagi peserta didiknya. Yang kedua, Yuli Sasmita dari MII Alfat Barat. Digeser lagi nggak apa-apa sampai itu. Yang ketiga, Nur Wahida SPDI MII Alfat Barat. Tepuk tangan. Yang berikutnya, Adam Perdana Putra dari MI Alfat 2 Desa Banggo. Silakan. Yang berikutnya Abu Bakar SPDI dari MI Alfat 2. Yang berikutnya guru inspiratif tahun 2020 Nur Hidayah SPDI. Oke, tidak hadir. Dan yang terakhir, oh ya pas sudah. Jadi inilah Bapak Salah guru-guru
inspiratif kami di tahun 2020. Menurut kehadiran dan KBM di setiap hari saya perhatikan dan kepala sekolah dan mohon untuk bisa diberikan penghargaan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Depok. Ya, silakan. Ya. Terima kasih kepada yang positif seperti Pak Muhajir ini. Oleh karena demikian saya memberikan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa kepada beliau. Dan saya mendapat informasi beliau ini baru selesai melaksanakan pendidikan S2 ya. Semoga hasilnya betul-betul dirasakan dan bermanfaat bagi lembaga saya yang tercinta. Dan saya baru dibuktikan oleh Pak Hamka bahwa Muhasir MTD ini, beliau ini ada dua lembaga yang beliau pimpin, ada di Para dan ada di Bangko. Alhamdulillah, insyaallah dengan semangat beliau ini pasti ada jalan untuk menuju sukses, dan insyaallah anak-anak kita akan selalu sekarang akan selalu termotivasi dengan pola kepemimpinan beliau. Terima kasih Pak Muhajir. Nur Aini ini saya lihat di samping piagam ada juga amplop ini, saya tidak tahu amplop ini betul-betul dari beliau. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Nur Aini, guru kelas 2 dari MI Al-Fatbara. Yang kedua, guru instruktur tahun 2020, Nur Romaida, guru kelas 4 MI Al-Fatbara. Yuli Sasmita, guru kelas 1, tepuk tangan. Adam Perdana Putra, guru kelas 6 dan kepala MI Al-Fatbara Banggo. Wah, luar biasa. Abu Bakar SPD, guru PNS dari Kementerian Agama Kabupaten Depok. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, selamat kepada guru-guru instruktur. Terima kasih Bapak Kantor. Kita foto bersama dulu. Foto bersama dengan Bapak Kepala Pengawas dan Ketua Yayasan Al-Fitra.